Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu cintai, yang ibu banggakan. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran serta keberkahan pada hari ini. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita simak materi berikut ini. Mewaspadai ancaman terhadap NKRI. Nah, indikator pembahasan yang harus anak-anak ibu ketahui pertama yaitu menjelaskan pengertian dari ancaman. Yang kedua yaitu menjelaskan macam-macam ancaman. Nah, pertama, apa sih itu pengertian dari ancaman terhadap negara? Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang berpotensi membahayakan kedaulatan negara, kedaulatan wilayah negara, serta keselamatan negara bangsa. Sedangkan ancaman menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat baik langsung maupun tidak langsung sehingga sanksi atau korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksian dalam suatu proses peradilan pidana. Dan tujuan dari ancaman tersebut apa? Untuk mengubah tatanan suatu bangsa dan negara yang awalnya damai menjadi berantakan dan hancur. Selanjutnya yaitu macam-macam ancaman. Macam-macam ancaman di sini ada dua, ancaman bersifat militer dan ancaman yang bersifat non-militer. Kita bahas dulu ya, ancaman yang bersifat militer atau ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, ancaman militer terbagi menjadi dua. Ada ancaman militer dari dalam negeri, dari negara kita sendiri, yaitu negara tercinta bangsa Indonesia, dan ada ancaman militer dari luar negeri. Apa sih itu ancaman militer dari dalam negeri? Yaitu adalah disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Sedangkan ancaman militer dari luar negeri yaitu lebih berbentuk upaya menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, peredaran narkoba, dan sebagainya. Dan ada contoh-contohnya, contoh-contoh ancaman militer dari dalam negeri dan dari luar negeri. Kalau dalam negeri contohnya ancaman berupa pemberontakan bersenjata, yang kedua konflik horizontal, yang ketiga ada aksi terorisme, yang keempat perang saudara bersenjata, yang kelima, aksi kekerasan yang berbau sara. Yang ketujuh, gerakan separatis upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru. Dan selanjutnya, terakhir adalah perusakan lingkungan. Serta ada ancaman dari luar negeri. Contohnya apa? Seperti agresi militer, pelanggaran wilayah oleh negara, mata-mata atau spionase, sabotase, dan aksi teror dari jaringan internasional. Nah, ada lagi juga contoh-contoh ancaman militer. Jadi, ancaman militer itu ancaman yang menggunakan senjata. Contohnya adalah agresi. Agresi merupakan serangan yang dilakukan suatu negara ke negara lainnya. Agresi ini dengan menggunakan senjata sehingga mengancam keutuhan negara dan keselamatan warga negaranya. Contoh nih ada di dalam gambar yaitu agresi militer Belanda 1 yang terjadi di Indonesia dan agresi militer Belanda kedua. Agresi militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1945 sampai 5 Agustus 1947. Sedangkan agresi militer Belanda kedua yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Contoh selanjutnya adalah invasi. Apa itu invasi? Invasi adalah upaya memasuki negara lain dengan menggunakan angkatan bersenjata. Invasi bertujuan untuk menyerang dan menguasai negara tersebut. Ya, invasi ini merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar. Contohnya adalah invasi CIA di Teluk Babi untuk menggulingkan Fidel Castro. Itu pernah terjadi pada bulan April tahun 1961. Lanjut. Yang ketiga
contohnya adalah ini masih contoh ancaman militer ya, yaitu adalah blokade. Blokade merupakan aksi pengepungan dan penghambatan terhadap aktivitas masyarakat di suatu daerah yang diblokade dapat dilakukan di mana saja, khususnya di pelabuhan ataupun bandar udara. Contohnya pernah terjadi pada tahun 1945 sampai 1947, yaitu blokade politik Belanda terhadap Indonesia. Yang keempat, contoh berikutnya adalah spionase. Apa itu spionase? Spionase adalah aksi penyelidikan secara rahasia terhadap data yang dimiliki negara lain. Spionase merupakan kegiatan dari intelijen yang dilakukan untuk mendapatkan informasi atau rahasia militer atau negara. Data tersebut bisa berupa data kemiliteran, data ekonomi, dan data lainnya. Jadi spionase itu artinya mencuri rahasia negara milik orang lain. Nah, itu juga pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah penyadapan intelijen Australia. Ya, jadi rahasia negara kita dicuri oleh negara Australia. Selanjutnya yaitu yang kelima, contohnya adalah sabotase. Apa itu sabotase? Sabotase merupakan upaya pemusnahan segala bentuk fasilitas militer dan tempat penting lainnya yang dimiliki negara lain. Kegiatannya mempunyai tujuan untuk merusak instalasi militer dan objek vital nasional. Biasanya di sini sabotase itu menghilangkan instalasi militer atau objek vital nasional. Mungkin kalau di dalam kelas ya, ibu pulpen saya disabotase dengan teman-teman saya gitu kan, dengan si ini dengan si itu, berarti ada sesuatu yang dihilangkan. Contohnya apa? Pernah terjadi pada tanggal 9 Mei 2002, yaitu sabotase militer Angkatan Udara Amerika Serikat. Yang keenam yaitu pelanggaran wilayah. Apa itu pelanggaran wilayah? Yaitu pelanggaran yang dilakukan negara asing dengan menggunakan peralatan seperti kapal maupun pesawat. Contohnya seperti helikopter berisi Menteri Pertanian Malaysia mendarat di Nunukan dan kapal perang Malaysia masuk ke perairan Ambalat. Jadi di mana ada negara asing memasuki negara wilayah Indonesia tanpa izin. Yang kedua yaitu adalah ancaman non-militer ya. Ini contoh bentuk ancaman non-militer. Apa itu ancaman non-militer? Adalah ancaman yang bersifat abstrak dan tidak menggunakan kekuatan bersenjata. Tetapi, ada tetapinya ya, jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Ya, karakteristik ancaman non-militer yaitu pertama tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Kalau ancaman militer itu terlihat ya, jelas gitu. Kalau misalkan ancaman non-militer itu tidak terlihat tapi membahayakan negara. Yang kedua adalah karakteristiknya ancaman non-militer ini berdimensi ideologi, biasanya berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum atau biasa disingkat IPOLEK Sosbud Hankam. I-nya apa? Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, informasi, dan keselamatan umum. Contohnya apa? Di sini ada pertama dari dalam negeri yaitu korupsi. Nah, korupsi itu merupakan contoh ancaman non-militer, ya, tidak menggunakan senjata tapi itu sangat berbahaya. Yang kedua, kemiskinan. Ya, yang ketiga yaitu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, penyalahgunaan narkoba atau mungkin obat-obat terlarang, itu salah satu bentuk ancaman yang membahayakan negara kita. Terus penyebaran berita hoax dan lunturnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dan kalau dari luar negeri, contoh ancaman non-militer tersebut, contohnya adalah penyusupan ideologi. Itu pernah terjadi di negara kita. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu menggunakan ideologi Pancasila. Tapi ada suatu masa atau bahkan di awal kemerdekaan, ideologi bangsa Indonesia itu dirubah.
yaitu dengan menggunakan atau masuknya ideologi komunis ke bangsa Indonesia. Ya, yang kedua adalah penyusupan budaya. Yang ketiga, penyelundupan barang gelap serta gaya hidup yang bersifat negatif. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Di sini Ibu akan menjelaskan atau mungkin Insinyur Soekarno berkata negeri ini Republik Indonesia bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Maju terus bangsa Indonesia. Terima kasih. Cukup sekian materi yang Ibu bisa sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.